Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, dalam masa biasa yang ke-13. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber kedamaian, jangan hendaknya Engkau berpaling dari kami, manusia ciptaanmu ini, tetapi berilah kami pengharapan pada Yesus Adam baru, yang telah menunjukkan jalan menuju kedamaian-Mu. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 9 ayat 1 sampai 8. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada satu hari, Yesus naik ke dalam perahu lalu menyeberang. Kemudian sampailah ia ke kotanya sendiri. Maka dibawalah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, "Percayalah anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa ahli Taurat dalam hatinya, "Ia menghujat Allah." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kalian memikirkan hal-hal yang jahat dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah, mengatakan, 'Dosamu sudah diampuni,' atau mengatakan, 'Bangunlah dan berjalanlah'? Tetapi supaya kalian tahu bahwa di dunia ini Anak Manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada si lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah, karena ia telah memberi kuasa sedemikian besar kepada manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, sebagaimana yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita pada hari ini, kita menemukan Matius mengisahkan Yesus menyembuhkan seorang lumpuh. Seorang yang mengidap lumpuh bisa saja karena ada penyakit dalam tubuhnya atau karena kecelakaan. Kelumpuhan itu menghambat seseorang untuk bebas bergerak. Ada banyak hal yang akhirnya tidak bisa ia lakukan secara normal. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kuasa Yesus sebagai Putra Allah ditunjukkan dalam mujizat penyembuhan itu. Seorang lumpuh yang sebelumnya tidak bisa berjalan, kemudian
bisa berjalan seperti orang-orang pada umumnya. Percayalah hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ada anggapan bahwa kelumpuhan yang dialami seseorang disebabkan oleh dosa orang itu. Yesus pun mengampuni dosanya sehingga orang itu sembuh. Juga karena melihat iman orang-orang yang menggotong si lumpuh itu untuk datang bertemu dengan Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, orang yang membawa si lumpuh bertemu dengan Yesus sesungguhnya mengajarkan betapa tingginya nilai sebuah persahabatan, penerimaan, dan pengampunan. Mereka tidak terbuai dengan pandangan saat itu yang menyatakan bahwa penyakit adalah akibat dosa. Mereka lebih berfokus pada kesembuhan daripada berpikir mengenai dosa selumpuh. Demikianlah halnya dengan Yesus. Dia meneguhkan apa yang orang-orang itu lakukan. Maka dalam Injil tadi kita mendengar, ketika ia melihat iman mereka, berkatalah ia kepada si lumpuh, dosamu sudah diampuni. Sabda Yesus ini adalah sabda pengampunan. Inilah penerimanya mendatangkan kesembuhan dan keselamatan. Sebab beriman itu berarti turut bertanggung jawab untuk keselamatan orang lain sesama kita. Dan cara untuk menunjukkan bahwa kita beriman adalah dengan melatih penerimaan, persahabatan, persaudaraan, dan pengampunan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, penyesalan yang sungguh dan disertai keyakinan yang teguh menyembuhkan kita dari sakit dan penyakit. Si lumpuh itu sembuh selain karena kerahiman Allah, juga dari pihaknya ada kemauan untuk bertobat dan mau hidup dalam kesucian. Kita sebenarnya telah disembuhkan Allah. Dari pihak kita dituntut untuk selalu mau datang kepadanya, mau tinggal bersama Dia. Selain itu, kita diminta untuk bangun dan mengangkat tempat tidur kita, lalu pergi membagikan sukacita itu kepada orang-orang yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang beriman, yang semakin peduli dengan sesama kita dalam seluruh persiaran hidup kita menuju kepada Allah. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.